Saya menyapa dari tempat ini, Shalom. Sekali lagi Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita masih bisa berkumpul, kita masih bisa memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan bahkan melakukan firman-Nya. Kini saatnya kita akan memulai ibadah kita. Mari kita menyanyikan satu lagu pujian, Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang telah diperbuat Tuhan di dalam hidup kita sepanjang minggu ini. Banyak rancangan indah yang telah terjadi di dalam hidup kita. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih setianya di dalam hidup kita yang sungguh luar biasa. Segala
bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ucapkan syukur kepadamu Tuhan. Sungguh luar biasa kasih-Mu kepada kami Tuhan. Hidup ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Dia sungguh baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih. Nyata dalam kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Terpuji Kau Tuhan, aku belakang Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima
Dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan dengan kasih-Mu. Tak pernah ku pikirkan, sungguh kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Kita untuk mengucap syukur apa yang tidak kita mengerti, apa yang tidak kita pernah pikirkan, Tuhan semua sediakan. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu, tak pernah ku pikirkan, sungguh kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Segala syukur dan pujian hanya bagi-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami.
Biarlah kami tidak berhenti mengucap syukur dalam segala hal, seperti yang firman-Mu ajarkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, bahkan saat ini juga kami sangat bersyukur jika pada hari Minggu ini kami boleh datang ke rumah Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan, memuji dan memuliakan Engkau melalui pujian kami, bahkan menikmati firman-Mu yang akan membuat kami semakin dewasa, pengenalan akan Engkau semakin lebih baik lagi. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat para pelayan-pelayan Tuhan yang diberikan kepercayaan melayani Engkau pada pagi hari ini. Roh Kudus yang memimpin mereka, menyatukan sehingga segala permainan musik, pujian hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang ada di lantai dasar, bahkan di lantai 2 ini juga Tuhan, Roh Kudus yang memberikan kami sukacita dalam memuji dan memuliakan Engkau di hari-Mu yang begitu bahagia ini Bapa. Jika sidang jemaat masih dalam perjalanan, Tuhan tolong tibakan di tempat ini dengan segala baik. Yang dalam kondisi sakit tidak bisa hadir, damai sejahtera Allah juga menyertai mereka. Terima kasih Bapa, kami habiskan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya sapa sekali lagi, Shalom. Kita akan bersorak-sorak bagi Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara semuanya untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu pujian, Bersyukurlah. Kita bisa memuji Tuhan itu karena Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Kita bisa datang ke sini itu semua karena seizin Tuhan. Kita mengucap syukur atas kasih setianya yang tidak berkesudahan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Mari kita angkat tangan kita. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya
Tuhan baik, amin. Kita mengucap syukur sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya di dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu pujian, Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Allah yang mengasihi kita, Allah yang memelihara kita. Segala pujian, hormat hanya bagi Tuhan. Kini saatnya kita akan mengumpulkan persembahan untuk para pelayan Tuhan. Nah, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mengucap syukur seminggu ini kita telah diberkati, kita telah dipelihara. Bagi pelayan Tuhan, silahkan untuk mengumpulkan persembahan. Mari kita nyanyikan sekali lagi, Kecaplah dan Lihatlah. Sidang jemaat masih bangkit berdiri, karena kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Puji nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu semuanya untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan satu lagu pujian, segala pujian. Tuhan yang menciptakan hidup kita, Tuhan yang telah memelihara jiwa kita. Hanya Dia yang layak menerima segala pujian. Mari kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan, karena Dia pemilik hidup kita. Kau pencipta
cinta hidupku, memelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, gunakan syukurku. Kau pemilik hidup kami Tuhan. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, gunakan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kau yang Allah yang akhir dari segalanya. Yesus, Kau pujian bagiku. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau pencipta hidupku, memelihara jiwaku. Layak terima segala pujian, kunaikan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Layak terima segala pujian, kunaikan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang Allah yang akhir dari segalanya. Yesus, Kau pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang Allah yang akhir dari segalanya. Yesus, Kau pujian bagiku. Mari kita berdiri bersama-sama. Segala pujian, syukur bagimu Segala Tuhan. pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kami bersyukur. Allah yang Allah yang akhir dari segalanya. Yesus, Kau pujian bagimu. Yesus, segala pujian. Yesus, Kau pujian Lagi sekali. bagimu. Yesus, pujian bagimu. Yesus, Kau pujian bagiku. Segala pujian dan syukur kami kembalikan kepada Tuhan. Engkau yang layak menerima itu Tuhan. Engkau yang layak diagungkan dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Tak berhenti mulut dan hati kami bersyukur dan berterima kasih. Bukan karena berkat-berkat yang Engkau berikan bagi kami. Atau bukan karena hal-hal yang lain. Tetapi karena anugerah dan kebaikan-Mu tak terukur bagi kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami bisa menghadap Allah yang kudus, suci dan mulia. Siapakah kami ini Tuhan? Siapakah kami ini Tuhan?
Terima kasih Engkau memilih kami. Terima kasih Engkau menyelamatkan kami. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu mengalir dari hati kami. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami mau menyembah, mengagungkan Engkau. Kami mau memuliakan, memuji-Mu. Terima kasih yang tak terhingga Tuhan. Terimalah sembah dan syukur kami, puji-pujian kami dari awal hingga pertengahan ini tadi. Kuduskan, sucikan, memperkenan hati-Mu. Dan kami siap sekarang menikmati kebenaran firman Allah. Tambah-tambahkan iman kami Tuhan. Biarlah hati kami tertuju kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Semua kita manusia yang hidup punya momen atau saat-saat di mana kita tidak bisa melupakan momen-momen itu ya. Tidak bisa terlupakan dan setiap kali mengingatnya maka kita selalu bersyukur ya, berterima kasih kepada Tuhan. Setiap kita ingat. Dan yang paling sering kita ingat itu adalah segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Sangat malas kita untuk mengingat hal-hal yang buruk. Tidak suka biasanya ya. Kita teringat ketika kita ulang tahun, bisa ya. Pas ulang tahun, kita bersyukur dulu, terima kasih Tuhan. Apalagi kalau kita dapat ucapan-ucapan terima kasih dari orang lain. Apalagi kalau dapat kado, ya kan. Dinyanyiin panjang umurnya, panjang umurnya. Nanti diingatkan lagi di Facebook. 1 tahun yang lalu, Anda merayakan di sini. Iya toh, kalau saya lihat Facebook itu, disimpan di sini aja. Fotonya itu loh maksudnya. Karena apa? Supaya nanti Facebook mengingatkan katanya. Karena memori-memori itu, kenangan-kenangan itu indah. Sesuatu yang membuat kita bersyukur dan berterima kasih. Tidak ada orang membuat momen-momen begitu ya ditaruh di Facebooknya. Terima kasih Tuhan, saya bercerai tahun lalu. Loh, enggak ada ya? Enggak ada ya? Terima kasih Tuhan. Karena apa? Karena kemarin saya kecelakaan. Enggak ada. Ucapan yang tak terhingga, rasa syukur itu terus berulang-ulang. Enggak tahu mengapa, padahal kita sudah ulang tahun yang lalu, diulangi lagi, bersyukur lagi, diulangi lagi, diingat lagi momen itu. Dibaca lagi, dilihat lagi foto itu. Karena apa? Ada sesuatu yang tidak pernah habis-habis dalam diri kita. Ada ucapan syukur yang tidak pernah habis-habisnya ingin kita sampaikan kepada orang yang baik. Kepada siapa? Kepada orang yang memperlakukan kita bagus. Kepada siapa? Kepada momen-momen yang sedang kita alami dalam keadaan yang baik-baik. Tapi kali ini kita coba mau mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan. Bukan karena momen ulang tahun, bukan karena momen-momen ulang tahun pernikahan, bukan karena momen dapat bonus dan sebagainya. Tapi kita mau berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Amin saudara. Selamat pagi dan shalom untuk kita. Kita membaca Kisah Rasul pasal yang ke-10. Pada minggu ini kita masuk pada Kisah Rasul pasal yang ke-10. Ayat yang ke-22, dimulai ayat 22, sampai ayat yang ke-43 sebenarnya, tetapi kita akan bacakan bertahap saja. Kisah Rasul pasal 10, saya mulai ayat 22 dulu ya. Sudah siap semuanya? Alkitabnya sudah dibuka atau tidak membawa Alkitab fisik? Bisa dilihat di monitor. Ayat 22. Jawab mereka. Kornelius seorang perwira yang tulus hati. Perwira Italia maksudnya ya. Dan takut akan Allah. Dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi. Telah menerima penyataan Allah
dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ayat 28. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Ayat 36, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Ayat 42, dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Amin. Saya ringkaskan, ada seorang bernama Cornelius. Seorang perwira dari Italia yang kemudian waktu itu bertugas di tempat jajahannya di Yehuda, di Israel, di Yerusalem pada waktu itu. Tetapi seorang Italia, orang kafir yang tidak mengenal Tuhan ini, tidak tahu mengapa, ternyata dia adalah orang yang saleh, orang yang baik, suka membantu. Lalu disebutkan juga dia takut kepada Tuhan, tapi bukan agama Yahudi, bukan orang Kristen. Bukan agama Yahudi, bukan agama Kristen, tetapi dia orangnya baik. Lalu kemudian singkat cerita, ya, Tuhan menyuruh Rasul Petrus, Petrus, kamu pergi ke rumahnya Cornelius. Lalu kamu menceritakan apa yang harus dia perbuat. Cornelius harus diselamatkan. Dan ketika malaikat Allah menjumpai Cornelius, malaikat Allah berbicara kepada Cornelius, Cornelius, doamu sampai kepada Tuhan. Engkau diingat oleh Tuhan. Kalau saudara baca mulai ayat 1, doamu sampai, bukan didengar oleh Tuhan, bukan dijawab ya. Karena dia bukan orang percaya. Sampai lo kepada Tuhan. Dan engkau diingat oleh Tuhan. Sehingga ketika dia mendengarkan malaikat, dia terkejut ditemui oleh malaikat yang adalah Allahnya orang Israel. Sehingga dengan kejadian itu dia tidak pernah berhenti mengucap syukur. Dia kumpulkan semua saudara-saudaranya. Dia kumpulkan keluarganya. Dia kumpulkan tetangga-tetangganya. Ayo. Malaikat bilang seperti ini kepada saya. Nanti akan ada seorang pendeta datang ke rumah saya. Nanti akan ada orang yang datang ke rumah saya memberitakan Injil. Katanya saya akan diselamatkan. Tidak bisa berhenti. Seorang perwira yang seharusnya menjaga image itu jaga, apa namanya bahasa di sini? Ya jaga image loh, perwira. Ya menjaga wibawanya lah. Nggak mungkin dia perwira itu, aduh senang sekali, ayo siapa ya, ayo kalian datang. Biasanya perwira itu, pasukannya disuruh, dia harus berpura-pura berwibawa, tegas dan sebagainya. Tapi kali ini hatinya sungguh bersuka cita. Dia panggil semua tetangga-tetangganya, semua handai tolan keluarganya masuk di rumahnya. Mereka menunggu pendeta datang untuk menyampaikan sesuatu. Hatinya tidak bisa berhenti untuk berterima kasih. Ketika saya membaca nats ini, ada terbawa suasana ya. Di dalam hati saya terbawa suasana sehingga saya harus teringat kembali bagaimana Tuhan memanggil saya di Pulau Batam.
Dan membuat hati saya tidak bisa berhenti untuk mengucap syukur. Karena apa? Karena ketika saya dipanggil Tuhan, saya bukan seperti perwira ini. Perwira yang sukses, perwira yang berhasil. Itu pun dia sudah bersyukur, apalagi saya. Yang bukan siapa-siapa. Cornelius mengucap syukur karena apa? Dia berterima kasih kepada Tuhan karena dia adalah orang yang sebenarnya najis. Karena dia adalah sebenarnya orang yang tidak layak. Dia bukan orang Yahudi, tetapi secara spesial Tuhan mengunjungi dia, Tuhan menemui dia. Coba kita akan melihat pasal yang ke-10, ayat yang ke-28 tadi itu. Ini tegas. Sebenarnya Cornelius itu di pandangan Allah dia adalah najis. Di perwira Italia mungkin dia kelihatannya keren. Tetapi di dalam pemandangan Allah, pemandangan orang Yahudi, orang Italia, orang Sumatera, orang Medan, orang Indonesia, orang Manado, itu dalam penglihatan rencana Allah pada waktu itu tidak masuk hitungan orang yang masuk surga. Disebut najis. Coba kita baca ayat yang ke-28. Ayat yang ke-28 ia berkata kepada mereka, "Loh, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi, apalagi masuk atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa," mari baca sama-sama dua ya, "bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir." Saudara perhatikan. Ternyata Rasul Petrus sendiri sempat terkecoh. Seorang pendeta Petrus sempat terkecoh. Pemikirannya juga masih sama dengan pemikiran orang Yahudi yang lain. Jadi kalau orang Yahudi itu saudara zaman dahulu itu tidak boleh bergaul dengan bangsa lain. Gak boleh. Tidak boleh anaknya menikah dengan bangsa lain, tidak boleh. Bangsa Mesopotamia, bangsa Kanaan, bangsa Amalek, Midian, itu tidak boleh. Jadi mereka harus menikah sesama sukunya. Di kami masih ada itu, di kami orang Batak masih ada, orang tuanya itu pengen nggak boleh menikah sama suku lain, harus sesama suku Batak. Itu masih ada, di beberapa daerah masih ada. Di pelosok-pelosok. Jadi kalaupun ada orang menikah dengan orang Jawa begitu, itu si orang Jawa harus dibikin marganya marga Batak. Saking kerasnya. Dan dalam pemandangan Petrus, Cornelius, orang Italia itu adalah seorang yang najis. Kalau coba kita memperhatikan, ternyata saudara, itu kisahnya cukup panjang. Kisahnya cukup panjang sekali. Coba kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 itu. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal yang ke-10. Waduh, saya bilang cukup dramatis juga ya. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10, ketika Tuhan menyuruh Petrus untuk datang ke rumah Cornelius, ternyata ada drama. Ada drama yang cukup menegangkan ya menurut saya. Pasal yang ke-10, ayat yang ketiga, kita mulai membaca ayat yang ketiga, pasal 10 ayat yang ketiga. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepada Cornelius. Ya, malaikat datang ke rumah Cornelius, bilang begini, "Cornelius, doamu sampai kepada Tuhan. Tunggu di sini. Nanti aku suruh pendeta datang." Ya, kita lihat sekarang si Petrus yang mau disuruh datang ke tempatnya Cornelius. Kita lihat. Pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Tampaklah oleh Petrus langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah.
Di dalamnya, perhatikan, terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, termasuk B2, berkaki 4, binatang-binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Karena Petrus lagi lapar. Ayat 14, perhatikan saudara. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan tidak tahir. Ayat 15, kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, lanjut, tidak boleh engkau nyatakan haram. Dan seterusnya. Saudara perhatikan, ketika Tuhan akan mengutus Petrus kepada Kornelius, Tuhan ingin merubah satu pengertian yang besar di dalam diri Petrus. Apa itu? Apa yang dikatakan oleh Allah halal, tidak boleh dikatakan manusia haram. Ini penting sekali. Ternyata pada waktu itu bangsa Israel ketika dipilih oleh Tuhan, diberikan satu perjanjian. Ya, dibuat satu perjanjian. Salah satu perjanjiannya begini, kamu adalah umatku. Kamu dikuduskan untuk aku. Maka kamu tidak boleh makan hewan yang berkaki 4, tapi kakinya tidak berbelah. Gak boleh. Kalau ada hewan kakinya 4, tapi kukunya tidak berbelah, itu haram. Bagi orang Yahudi. Yang kedua, kakinya berbelah. Hewan ini berbelah kakinya, tapi dia tidak memamah biak. Tidak memakan rumput, lalu digigit-gigit lagi di mulutnya rumput itu memamah biak. Gak boleh dimakan. B2 atau BABI itu kakinya berbelah. Tapi dia tidak memamah biak. B2 tidak memamah biak, apa yang ditelan langsung masuk. Kalau sapi, kambing, domba yang lain-lain itu memamah biak. Kadang disimpan di kantong ininya, lalu digigit lagi. Seperti itu. Nah, tiba-tiba waktu sore hari, Tuhan menurunkan dari surga seperti kain yang lebar dan di atasnya itu, di atas kain yang menggantung itu, Tuhan taruh hewan-hewan yang disebutkan haram. Termasuk ikan di laut atau di sungai yang tidak bersisik, tidak boleh dimakan. Ikan lele, ikan belut, pokoknya macam-macam. Itu tidak boleh, yang tidak bersisik tidak boleh dimakan. Itulah bangsa Israel. Mengapa peraturannya sampai seperti itu? Karena kamu kudus. Lihat ya saudara ya, saya ingin menjelaskan setelah penjelasan di awal ini, ada satu yang sangat penting yang ingin saya sampaikan nanti. Mengapa perlu seperti itu? Karena itu adalah perjanjian. Itu adalah perjanjian. Arti kata kudus itu, saudara perhatian, arti kata kudus itu adalah dikhususkan. Dikhususkan bagi Tuhan. Kamu tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tidak boleh makan itu. Supaya apa sih Pak Stephen? Supaya ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, mereka tahu ada perbedaan antara bangsa Kanaan dengan bangsa Israel. Itu tujuannya. Itu tujuan Allah. Allah tidak mengatakan bahwa makanan yang ini, makanan yang itu haram. Bukan. Kamu kudus, maka yang ini yang boleh, yang ini tidak. Ketika Petrus melihat kain yang turun dengan ada makanan, pasti di situ ada B2, ada lagi apa? Ada unta itu nggak boleh dimakan. Ada unta, ada mungkin ikan-ikan bersisik, Tuhan bilang, makan. Petrus bilang, loh enggak, haram. Saya tidak biasa melakukan seperti itu, kami nggak boleh. Lalu Tuhan bilang apa? Apa yang dikatakan halal oleh Allah tidak boleh dibilang haram. Saya mau jelaskan begini.
Yang bikin peraturan, yang ini boleh, yang ini tidak boleh, siapa? Yang tadi itu loh, ikan yang gak bersisik gak boleh dimakan. Siapa? Allah. Kalau sekarang Allah merubah aturannya, boleh enggak? Kalau sekarang Tuhan merubah, dulu tidak boleh, sekarang sudah boleh. Boleh enggak? Boleh! Karena dia yang membuat peraturan. Kenapa? Karena bangsa Israel sudah masuk ke tanah Kanaan dan tanah Kanaan sudah menjadi milik mereka. Maka peraturan yang tadi tidak boleh, ini tidak boleh itu sudah tidak berlaku lagi. Yang berhak merubah peraturan harus yang membuat bukan kita. Jangan kita yang merubah. Apa yang Tuhan bilang tidak boleh, kita bilang sudah boleh. Ya tidak boleh, bukan kamu yang bikin kan? Gak boleh. Kalau saya direktur atau pimpinannya, saya bikin peraturan. Nanti 5 tahun lagi saya rubah karena keadaan sudah berubah, boleh enggak? Boleh, tapi jangan karyawan yang merubahnya. Tuhan katakan, Petrus, apa yang sekarang dikatakan Allah halal, itu halal. Jangan kamu bilang haram. Terus itulah yang terjadi dalam pikiran manusia. Tidak mengerti kehendak Allah, kita kira kehendak kita yang berlaku. Padahal dulu kamu tidak boleh makan lele, tidak boleh makan belut. Karena dulu itu obat-obatan belum ada untuk kolesterol. Sehingga kata najis di dalam Alkitab, haram dan halal itu bukan bahasa medis. Ya. Najis maksudnya di sana itu adalah bukan haram. Tapi unclean. Unclean itu artinya tidak bersih. Karena kalau hewan tidak bersisik di air, dia gampang kemasukan bakteri. Kalau kamu makan, obat pada waktu zamannya itu belum ada obat bakteri. Lah kalau sekarang, hantam aja. Enak, atau pecel lele masih enak? Masih enak. Makan aja. Makan. Karena teknologi sudah canggih. Orang memotongnya, memelihara ikan lele itu sudah canggih. Menghindari penyakit, menghindari bakteri, menghindari. Sudah, dulu enggak boleh karena apa? Berbahaya bagi mereka. Jangankan di zaman dahulu. Zaman sebelum tahun 1 ini ya. Zaman-zaman sebelum tahun 1 Masehi. Jangankan itu. Bahkan tahun 1800 sekian orang banyak mati karena apa? Diare itu loh. Diare. Zaman perang dunia kedua itu loh. Banyak tentara itu mati karena diare, mencret. Mati. Sekarang masih ada orang mati karena diare? Enggak ada. Karena apa? Di atas kepalamu ada daun jambu, kunyah aja langsung berhenti dia. Diare. Daun jambu itulah entros stop. Daun jambu itulah dia pet. Loh iya. Lah kalau dulu tentara-tentara itu tahun 1800 mereka tahu daun jambu adalah obat diare. Enggak ada yang mati kan. Mereka kebingungan waktu itu, waktu invasi Jerman menuju Eropa. Itu banyak yang mati. Kedinginan, karena diare, karena titanus. Sekarang udah banyak obatnya. Kalau mereka dulu tahu ternyata dia mati di bawah pohon jambu loh itu. Iya kan? Tentara itu mati di bawah pohon jambu. Dia enggak tahu tinggal ngambil daun jambu dikunyah sedikit langsung dimakan. Sembuh diarenya langsung pada waktu itu. Tuhan bilang enggak boleh makan ini ya. Nanti kalau kamu geragas di tanah Kanaan itu banyak lo berkat di situ. Kalau kamu makan ini, makan ini, makan ini, makan ini, makan ini, makan itu. Mati lo. Obat belum ditemukan. Karena disebut unclean, memang betul. Lele yang tidak bersisik pokoknya, itu rawan. Bakteri-bakteri di air itu, jamur-jamur itu rawan nempel di situ. Kalau dia bersisik, sisiknya kan kita buang. Makanya disebut unclean. Itu tidak bersih. Nah sekarang ini udah canggih. Saya dorong jemaat, pecel lele itu masih enak, amin. Ya. Karena apa? Apa yang sudah Tuhan bilang halal, kamu tidak boleh bilang Sekarang saya menyeberang.
Tadi saya ngomongin hewan-hewan, pecel lele dan sebagainya. Maksud penglihatan kepada Petrus itu sebenarnya adalah Cornelius. Betul dalam pandangan orang Yahudi, Cornelius yang bukan orang Yahudi itu babi. Betul menurut orang Yahudi, Cornelius yang bukan orang Yahudi itu adalah anjing. Betul menurut orang Yahudi, Cornelius itu adalah mayat yang tidak boleh disentuh. Salah satu yang haram bagi orang Israel adalah menyentuh mayat. Mayat lele, mayat ikan-ikan yang najis, tidak boleh. Kalau kesentuh, 7 hari kamu najis, harus mandi terus. Wah, luar biasa. Tapi tiba-tiba Tuhan berbicara kepada Petrus, Petrus makan. Petrus tidak mau, naik lagi itu, hewan-hewan dibawa lagi ke surga, turun lagi, makan, tidak mau. Tuhan bilang, apa yang sudah kubilang halal, tidak boleh kamu bilang haram. Saudara paham? Dulu mungkin bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dulu memang hanya bangsa Yahudi yang aku pilih. Tapi sekarang kalau aku pilih bangsa lain boleh enggak? Hah? Kok siapa kamu kok larang-larang Tuhan? Tuhan yang menciptakan dia bisa bilang halal, dia bisa bilang haram. Sekarang aku bilang halal, kenapa? Petrus tertunduk. Petrus terharu. Kalau kita baca seluruh ayat itu, saya dorong nanti saudara baca itu. Dia mengatakan, sekarang aku mengerti. Sekarang aku mengerti. Ternyata keselamatan juga telah datang kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga dia berkata kepada orang banyak, jangan. Cornelius dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Karena Tuhan sendiri sudah ngomong kepada saya, apa yang dikatakan halal oleh Tuhan, tidak boleh dikatakan najis. Cornelius, Stephen Manurung, dan saudara-saudara sekalian sebenarnya adalah non sewu. Sebenarnya kita itu seperti sampah. Kita itu hanya seperti bahan bakarnya neraka, saudara. Kita bukan bangsa pilihan. Kita bukan orang yang berkenan kepada Allah. Termasuk perwira Italia ini adalah orang yang pantas untuk mendapat penghukuman. Tapi sekarang dia bersyukur berterima kasih. Mengapa? Karena aku yang najis telah dijadikan tahir oleh Tuhan. Amin saudara. Itu yang membuat dia tidak bisa berhenti mengucap syukur. Itu yang membuat dia tidak bisa berhenti berterima kasih. Karena apa? Selama ini dia pengen disebut menjadi orang Yahudi, penganut agama Yahudi. Tapi tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia berbuat baik, dia suka membantu rumah ibadah. Tapi dia tetap harus menunggu. Dia tetap harus menunggu. Pada waktunya Tuhan mengatakan bahwa dia halal. Dia tidak najis lagi. Kalau pengertian yang dialami oleh Cornelius ini ada dalam hati dan pikiran kita. Oh, kita tidak akan pernah berhenti bersyukur. Masalahnya adalah karena kita merasa layak duduk di sini. Saya ulangi berulang-ulang. Masalahnya mengapa kita kurang bersyukur kepada Tuhan adalah karena apa? Karena kita merasa kita domba. Ya domba dari dulu sudah Tuhan bilang halal. Makannya kan tidak aneh-aneh. Jadi bakteri, penyakit-penyakit tidak banyak-banyak. Dia makan yang bagus-bagus. Dia lihat rumputnya kurang hijau, dia tidak mau. Manja kali domba ini. Kayak kambing. Kita kira kita domba-dombanya Allah. Sehingga kita merasa layak di sini. Tapi coba ya. Kalau kita berpikiran Tuhan, kalau diibaratkan seperti hewan. Saya ini adalah hewan yang najis. Saya tunjukkan kasih satu contoh. Mengapa saya bersyukurnya luar biasa. Hati saya pernah jengkel saudara. Di perumahan saya itu. Saya lihat istri saya, kok muring-muring gitu. Dia cerita, ini sampah kita nggak dibuang. Jadi sampah kami itu numpuk nggak dibuang saudara. Sama tukang sampah, bapak sampah itu namanya Pak Suud. Pak Suud.
Dia enggak ngambil sampah kami. Istri saya ngomong ke saya, sampah kita enggak dibuang. Cari tahu kenapa enggak dibuang. Baru ketahuan saudara, dia enggak mau buang sampah itu karena apa? Ada bulu-bulu anjing. Saya kan melihara anjing Pak. Tapi bukan anjing konsumsi ya. Anjing lucu-lucu itu loh. Saya pelihara. Nah bulu-bulunya ada di tong sampah. Ya iyalah enggak mungkin di gentong air kan. Di tong sampah lah bulu-bulu anjing kan dibersihkan ditaruh di sana. Dia enggak mau buang. Kenapa? Najis. Saya agak menahan amarah saya sedikit, lalu di grup warga situ, saya bilang di grup warga ini, mohon info bapak-bapak, bulu-bulu apa sajakah yang najis, supaya kami tahu membuang bulu-bulu yang tepat di tong sampah. Saya agak jengkel saya kan, tolong diberi pengertian supaya kami tidak salah. Bulu-bulu apa saja kira-kira yang najis dan yang tidak najis. Langsung rame, komentar langsung rame. Pak, sebenarnya begini Pak, bulu Pak Ustadz, seorang Pak Ustadz yang jawab saya, teman saya tetangga. Sebenarnya bulu anjing itu, hewannya itu tidak najis. Yang najis itu adalah air liurnya. Oh gitu ya. Lalu kenapa Bapak itu tidak mau ngambil sampah saya? Kita juga tidak mengerti Pak, ya sudah lain kali dibikin begini aja caranya Pak. Supaya dia tidak usah lihat. Maksud saya adalah, pengertian di dalam pikiran manusia itu seperti itu. Bayangkan loh bulu anjing yang selalu disampoin. Kalau kita ambil bulu anjing itu, kita cium gini masih harum Oh itu anjing mandi-mandi kok. Kamu mandi sekali seminggu, dia sekali sebulan. Dia disampoin, dia tidur di mana? Ada kasurnya. Makannya apa? Makanan yang sehat, 5 sempur. Loh iya, najis bulunya. Saudara tahu enggak sih di tong sampah itu apa aja? Enggak pernah lihat tong sampah ya? Coba nanti lihat sekali-sekali tong sampah ya. Apa saja dia ada di tong sampah? Bau kepala ikan, ulat-ulat belatung. Apa lagi? Itu enggak dia bilang najis loh. Saudara ngerti enggak maksud saya? Yang harum, bulu anjing yang harum dibedakin, disampuin, diguntingin, dimandiin, najis. Kotoran manusia ada di situ, belatung-belatung itu dia pegang tanpa pakai bungkus tangan. Tidak najis. Saudara mengapa seperti itu? Pola pikir. Itulah manusia, itulah kita saudara. Bahkan di tong sampah pun kita tidak pantas sebenarnya. Orang Batak, orang Indonesia, orang Sumatera, Jawa, orang Bali. Sebenarnya di dalam pandangan Petrus, tidak. Yang masuk surga itu hanya orang Yahudi pada waktu itu. Tapi terima kasih kepada Tuhan. Dia datang kepada pendeta Petrus dan berkata, tidak, kamu pergi ke rumahnya Kornelius. Kenapa? Karena yang dulu kamu bilang najis, sekarang aku bilang tahir. Amin saudara. Oh kita tidak akan pernah berhenti. Tuhan terima kasih. Ternyata orang Indonesia, ternyata suku Batak bukanlah suku yang dipilih oleh Allah. Tapi karena kemurahan-Mu Tuhan, aku sekarang bisa ada di sini. Amin saudara. Kita duduk di sini. Kalau orang di luar sana kita dibilang anjing saudara. Orang di luar sana mengatakan kita ini adalah hewan yang tidak berguna. Itu sebabnya halal kadang-kadang bagi beberapa orang di sana mengatakan halal hukumnya untuk kita dibunuh. Halal hukumnya untuk kita dibakar. Halal hukumnya untuk kita dibinasakan. Karena apa? Ya karena pemikiran yang mengatakan seperti Petrus ini dulu. Orang-orang non-Yahudi itu sampah, bukan cuma sampah, najis, jijik. Lebih jijik dari belatung-belatung itu. Coba. Kornelius hatinya tidak berhenti berbuat berterima kasih kepada Tuhan. Dia ingin menjadi seperti orang Yahudi yang mengenal Tuhan. Dia bantu bait Allahnya orang Yahudi. Dia berdoa kepada Yahweh-nya orang Yahudi. Tapi ternyata tidak cukup. Perbuatan baiknya tidak cukup.
Saya ulangi saudara, perbuatan baik manusia tidak cukup untuk mendapatkan keselamatan. Oh nanti Pak pada bulan Desember saya berbuat baik. Saya bagi-bagi uang saya, memberi zakat kemana-mana supaya saya masuk surga. Emang surga kurang uang? Emang Cornelius kurang kaya? Emang Cornelius kurang baik? Ada begitu banyak orang yang lebih baik dari saudara. Amin. Saya ulangi, ada orang lebih baik di luar sana dari Stephen Manurung. Baik dalam arti dia suka bagi-bagi uang, bagi hartanya. Saya enggak punya harta, ya enggak baik kan? Jadi enggak baik kan? Ada banyak orang di luar sana berbuat baik di hari-hari tertentu, di minggu-minggu tertentu, di bulan-bulan tertentu supaya lebih banyak katanya poinnya. Supaya lebih banyak nanti upahnya. Sehingga dia begitu masuk surga, dia bebas dan berkata, karena aku masuk di sini. Kalau surga itu kita capai karena perbuatan baik, maka nanti waktu di surga kamu akan suruh Allah turun dari tahtanya. Turun kamu Tuhan, turun. Saya mau naik di situ. Malaikat-malaikat kan marah tuh kalau kamu ngomong gitu ya. Marah enggak? Nanti di surga Pak Yefta bilang, turun Tuhan, turun. Saya mau ke situ. Malaikat kan datang, shoo, Yefta, kenapa kamu sombong begitu? Loh, ya iya toh, aku masuk surga sini kan karena timbanganku lebih banyak perbuatan baikku. Aku masuk surga sini kan karena aku bagi-bagi uang banyak. Ya suka aku dong di surga ini. Gantian, Tuhan turun, sini, turun. Saudara mengerti maksud saya? Perbuatan baik semacam apa yang bisa kita lakukan supaya kita pantas masuk surga? Statusmu aja sudah B2 tadi. Statusmu aja sudah seperti anjing tadi disebutkan. Mau berbuat baik seperti apa? Perbuatan baik tidak bisa menjangkau surga. Betul-betul hanya karena kasih karunia. Ada banyak di sana orang yang lebih baik dari saudara. Tapi saudara dipilih Tuhan di sini. Ada begitu banyak orang yang lebih pintar dari Stephen Manurung. Tapi saya dipilih Tuhan ada di sini berbicara tentang firman Allah. Oh, banyak terima kasih. Hanya pujian ucapan syukur kepada Tuhan yang memilih kita. Amin saudara. Kalau coba-coba kita hitung kebaikan kita. Menurut saya akan tetap ketemu. Lebih banyak kejahatan kita, amin. Katakanlah masuk surga itu, ayo berbuat baik lebih banyak supaya nanti kalau baiknya 51, kurang baiknya 50 masih ada 1. Coba saudara hitung. Coba dihitung aja. Alkitab mengatakan, masih kamu pikirkan saja dosa. Bukan berbuat dosa loh. Mikir saja salah. Salah melangkah, dosa loh itu saudara. Salah ngomong dosa enggak? Namanya kesalahan. Kesalahan adalah produk dari dosa kan? Orang bisa salah itu karena produk dosa. Satu hari kamu salah langkah, salah ngomong, salah mikir, salah tidur. Salah tidur pernah enggak? Sakit sininya? Pernah. Kenapa lehermu Pak? Salah tidur. Ketika dia bilang salah tidur, karena manusia berdosa makanya salah. Kalau manusia enggak berdosa enggak mungkin salah. Kalau dihitung-hitung satu hari, perbuatan baik kita dibanding perbuatan kesalahan kita, sudah, masih belum diadili, kamu udah gosong sebenarnya. Iya, belum di neraka sudah gosong duluan. Saking banyaknya dosa dan kesalahan kita. Bersyukur, berterima kasihlah Cornelius. Sampai begitu tunggu Petrus, begitu dia lihat Petrus pendeta, itu pendetanya, Kelihatan bajunya kumus-kumus. Nah, gitu. Cornelius sudah tunggu. Ini semua saudara-saudaranya udah di rumah ini saudara. Ngumpul. Dilihat. Itu pasti itu pendetanya itu. Pakai jubah. Wajahnya lembut. Lembut-lembut ya wajah pendeta ya. Hah? Gak mungkin lihat pendeta. Sepatunya dari Italia. Menurut saya bukan pendeta itu. Pendekar. Lihat pendeta. Ya lembut, wajahnya lembut. Jalannya juga berwibawa. Iya tuh. Gak mungkin pendeta gini-gini. TikTok kan.
Dia pendetanya sudah datang. Begitu pendetanya, dia yakin itu pendetanya, dia langsung berlutut loh saudara. Sekarang ini aja pendeta lewat aja, mau kemana weh? Ya kan? Itu kita WA, selamat malam Pak, bagaimana kabarnya? Ya. Bagaimana keadaan ininya pekerjaannya, apa sudah aman itu? Oh ini masuk neraka semua nih kalau ini. Begitu dia lihat pendeta gitu, datang, dia langsung berlutut. Langsung Petrus bilang, bangunlah, aku orang biasa saja, bukan Tuhan. Ayo bangun. Mengapa dia sampai berlutut? Karena apa? Ada sesuatu. Ada sesuatu yang menggerakkan hatinya, seorang perwira yang tegap, yang berwibawa di hadapan prajurit-prajurit dan keluarganya. Dia berlutut saudara. Mengapa? Saya tanya diri saya. Mengapa seorang perwira Italia yang menjadi wakil kaisar dari Roma ini sampai seperti itu? Apa dia tidak malu di hadapan prajuritnya? Semua prajurit kalau perwira itu ada pengawal di rumahnya. Ada anak-anaknya, ada keluarganya yang melihat ketegasan papanya selama ini. Kok tiba-tiba bisa seperti ini? Aduh saudara, tidak ada yang lain. Kecuali ucapan syukur yang luar biasa. Saudara perhatikan, dari pengertian mengenai tong sampah bulu anjing yang di depan rumah saya itu, saya menarik pada diri saya. Saya sekarang sama bapak tukang sampah itu sangat dekat. Sangat dekat sekali. Saya bongkar lemari, Pak tolong ini, langsung, ya langsung diambil. Sangat dekat saya dengan dia, begitu datang senyum. Kalau dulu wajahnya kayak apa? Benar saudara. Dari situ saya mengerti. Sayalah bulu anjing itu. Bahkan di tong sampah saya tidak dapat tempat saudara. Di tong sampah dengan belatung-belatung dan sampah-sampah warga yang najis-najis itu. Saya tidak mendapat tempat. Padahal saya berbuat baik. Saya disisir, saya mandi kok, saya harum kok. Berbuat baik, tapi tidak cukup. Amin saudara. Tidak bisa. Tetap kalau engkau tidak dipilih oleh Tuhan, tong sampah. Tidak pantas di tong sampah, memang harusnya neraka. Tapi hari ini saya dan saudara ada duduk di sini. Kita ada di sini sekarang. Jangan pernah lewatkan sedetik pun kalau sudah duduk di gereja itu. Untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kalau orang di luar sana mereka bangga. Karena mereka merasa halal. Mereka merasa layak datang kepada Tuhan. Makanya sombong-sombong. Merasa sudah berjasa kepada Tuhan. Aku loh sudah berdoa 7 kali 1 hari. Berjasa, bangga. Sehingga begitu orang melihat orang yang tidak pernah sembahyang, yang tidak pernah berdoa. Dia langsung menghakimi. Alah, dia kayak gitu. Pemungut cukai ini, aku berpuasa 3 kali seminggu. Dia, enggak. Orang yang dipilih seperti Cornelius. Every day, every time, setiap saat dia merasa begini. Tuhan, semua karena kasih karunia. Cornelius begitu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena perbuatannya dia ternyata tidak bisa membawa dia ke surga. Dilihat oleh Tuhan, yes. Tapi bukan karena perbuatannya. Masih banyak orang yang lebih banyak berbuat baik di sana. Tapi Cornelius dan keluarganya dipilih oleh Tuhan. Mari kita membaca ayat yang ke-38. Ayat yang ke-38, pasal yang ke-10 ayat 38. Inilah yang dibawa oleh Petrus untuk Cornelius supaya dia bisa menerima keselamatan. Pasal yang ke-10 tadi ayat yang ke-38 sampai ayat 41. Mari jemaat ikut baca bersama-sama. 2, ya. Yaitu. Ya. Terus. Terus.
Terus 40. Ya. Terus inilah kalimat yang dibawa oleh Petrus. Ditunggu-tunggu oleh Kornelius berhari-hari. Disuruh pasukannya untuk menjemput pendeta ini. Ditunggu dengan semua keluarganya dengan hati yang menanti-nanti. Apa yang ditunggu oleh Kornelius? Kalimat ini, saudara. Oh, puji Tuhan. Orang yang mau diselamatkan, orang yang pasti masuk surga harus mendengarkan Injil ini. Karena Injil inilah kita diselamatkan. Jangan dengar kalau orang di luar sana berkata, ayo ikut Yesus. Kamu pasti masuk surga, menjadi kaya, diberkati, tidak ada sakit, tidak ada macam-macam. Jangan. Inilah berita Injil untuk orang yang diselamatkan. Saudara perhatikan, Kornelius orang baik. Kornelius orang kaya. Tidak cukup. Orang yang masuk surga harus mendengar 3 berita ini. Saya ringkaskan saja. 3 berita yang disampaikan. Yang pertama, bahwa Yesuslah dia Mesias. Ya. Bahwa Yesuslah dialah yang diurapi oleh Tuhan. Dialah juru selamat manusia yang menang atas dosa. Tadi disebutkan pada ayat yang ke-38. Yang kedua, bahwa Yesuslah yang berkuasa atas kelemahan, yang mengalahkan kuasa iblis. Dan yang ketiga, bahwa Yesus telah bangkit dari kematian mengalahkan maut dan menghakimi. 3 inilah berita Injil. Yang pertama, Kornelius, kalau dulu kamu merasa Kaisar Romawi lah juru selamat. Karena memang dalam pandangan mereka yang menyelamatkan dunia itu adalah Kaisar. Karena Kaisar itu adalah titisan dewa. Sekarang Kornelius diberi pengertian. Yesuslah Mesias itu. Yesuslah yang diurapi itu. Dialah Isa Al-Masih itu. Dialah yang menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Tidak ada yang lain. Saudara perhatikan, saya ulangi. Engkau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Engkaulah dia. Engkau pada hari ini ada bersama-sama dengan Tuhan, menjadi milik Tuhan. Yang kedua, Yesuslah yang berkuasa atas iblis. Jadi ada 3 musuh kita, saudara, yang dikalahkan oleh Injil ini. 1, Yesus menang atas dosa. 2, Yesus menang mengalahkan iblis. 3, Yesus mengalahkan maut. Itu disebutkan dalam ayat 38 sampai ayat 40 tadi. Ketiga hal ini harus engkau pahami. Engkau harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka yang kedua, engkau akan bisa mengalahkan kuasa iblis. Tidak ada orang Kristen yang bisa kena guna-guna. Saya ulangi, tidak ada orang yang percaya Yesus bisa disantet. Tidak ada. Tidak ada orang yang sudah menerima Yesus Kristus lalu kemudian dia dipelet. Tidak bisa. Karena begitu engkau menerima nomor 1 Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, roh yang ada padamu lebih besar dari roh-roh di dunia ini. Saudara bisa lihat di YouTube di mana-mana kesaksian para dukun-dukun mengakui itu. Tidak bisa, memang tidak bisa. Rumah saya sudah saksikan ya. Bukan karena saya pendeta, karena saya menerima Yesus. Rumah kalian juga bisa begitu. Itu tetangga saya itu melihat itu. Cahaya dikirim orang itu, api itu, santet itu ke rumah kami. Dan tetangga yang cerita, kita nggak tahu, tiba-tiba cerita, itu ke rumahnya ibu loh. Ke rumahnya ibu, tapi kita lihat pagi-paginya kucing yang mati di bawah mobil. Gitu-gitu. Saya tahu itu. Banyak orang yang nggak suka karena saya pendeta di situ. Saya tahu. Tapi tidak mungkin. Yesus telah mengalahkan maut. Tetangga-tetangga kita akan menyaksikan
Karena mereka takut setan. Tetangga-tetangga takut setan. Begitu dia ada dengar tok-tok-tok di tetangganya, datang ke rumah saya, ketemu istri saya. Takut mereka. Jadi kesaksian mereka sangat senang kalau bertetangga dengan orang Kristen. Tapi itu bukan sesuatu yang wah, enggak. Biasa. Karena jaminan ini, ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, kuasa iblis itu dikalahkan. Amin. Dan yang terakhir, Yesus mengalahkan kuasa maut. Kuasa maut, kematian. Loh, kita akan mati, Pak. Iya, mati, tapi kamu akan bangkit. Amin. Kamu akan bangkit nanti bersama-sama dengan orang kudus. Lalu memerintah bersama-sama dengan Bapa di surga. Kalau orang di luar sana enggak tahu, mati, ya didoakan teruslah. Semakin banyak orang berdoa katanya nanti dia agak-agak kedorong masuk surga itu. Tadinya belum, tapi karena banyak yang mendoakan dia sudah mati, doa. Dari neraka sini, masuk sedikit ke surga. Orang malas doa, mundur. Orang doa lagi, dorong. Ini petak umpet atau apa? Kalau kita enggak, terima Yesus Kristus, pasti selamat. Inilah firman Allah yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Mendorong kita untuk semakin mengasihi Tuhan. Kita nyanyikan lagu yang pertama tadi. Oh, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu pada pagi hari ini untuk kami orang berdosa. Cornelius telah diselamatkan oleh Tuhan. Kami telah diselamatkan oleh Tuhan. Dan kami tidak bisa berhenti berterima kasih. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih untuk anugerah-Mu. Siapakah kami? Sebenarnya kami haram. Sebenarnya kami najis. Oh, terima kasih. Engkau menyelamatkan kami, Tuhan. Terima kasih Engkau memilih kami. Ampuni dosa-dosa kami, Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah. Kami ada di sini karena anugerah-Mu, Bapa. Banyak yang Kau perbuat. Amin. Di dalam hidup, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti. Bapa yang mengerti segala Yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam kami mau hidup. bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setia. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari jemaat Tuhan belajar menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Ku bersyukur. Yesus kami. Bapa. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Bersyukur Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Ku bersyukur, bersyukur, ku bersyukur. syukur Bapa. Haleluya.
dalam hidupku. Terima kasih, Bersyukur, kami mau bersyukur. bersyukur, Terima kasih Tuhan, bersyukur Tuhan. buat kasih setiamu Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. ku bersyukur Tuhan. Bersyukur Amin. Kami mau bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. ku bersyukur. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan, kami bersyukur. Aku orang yang berdosa, dipilih, diselamatkan oleh Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tidak bisa kami lalui, karena Yesus beserta yang tak ku lewati tanpa hadirmu. hatiku teguh mengikut Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau yang percaya. oh kami percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Mari bersyukur dari hati kita. Bersyukur, Terima kasih. Terima kasih, kami najis tadinya, bersyukur, kami kafir Tuhan, tapi Engkau menyelamatkan. kasih setiamu Tak bisa berhenti bersyukur Tuhan. bersyukur, Kami bersyukur. bersyukur. Terima kasih buat anugerah. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kasih setiamu. Mari sambil menyembah Tuhan. Saudara yang bisa bersenandung menyembah Tuhan, bersenandung. Yang hanya tahu mengatakan terima kasih, syukur, silakan. Om-oma di lantai 1 juga. Ayo bersyukur. Terima kasih Tuhan. Orang yang najis, orang yang berdosa Engkau selamatkan. Tak berhenti bersyukur Tuhan. Kasih setiamu Kami di memuji. dalam hidup. Haleluya. Ku bersyukur, Mari jemaat bersyukur, bersyukur. Engkau ada di sini bukan karena Engkau baik. Engkau ada di sini karena dipanggil Tuhan. Kami bersyukur. buat kasih setiamu. Mari ambil waktu, pakai waktunya untuk bersyukur. Ku bersyukur, Ku bersyukur, ku bersyukur. ku bersyukur, Kami tak henti bersyukur. ku bersyukur Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari bersyukur Tuhan dengan kata-kata yang bisa engkau ucapkan. Berbicaralah kepada Tuhanmu. Berterima kasihlah kepada Tuhanmu. Dia baik, Yesus baik, Yesus baik. Haleluya. Glory, glory bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami agungkan Engkau. Kami mau bersyukur bukan hanya di gereja ini. Nanti kami pulang ke rumah kami juga masih ada syukur dan terus bersyukur. Karena syukur kami bukan karena jumlah uang yang kami punya. Syukur kami bukan karena tubuh kami yang sehat saja. Syukur kami karena kami telah diselamatkan oleh Tuhan. Orang yang tidak pantas, tidak layak ini dilayakkan oleh darah Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Tanamkanlah firman-Mu bertumbuh berbuah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kini saatnya kita akan mengumpulkan persembahan yang kedua. Persembahan ini guna untuk menambah kas gereja dan membeli sarana prasarana yang ada untuk gereja kita. Nah, kiranya kita bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhan telah pelihara kita, Tuhan telah memberkati kita. Maka persembahan yang terbaiklah yang kita berikan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Terima kasih. Kita akan menyanyikan Kecaplah dan Lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman. Kita akan mendengarkan pengumuman dari Ibu Gembala. Terima kasih. Kita akan mendengarkan pengumuman sementara ini ya, tolong kesabarannya. Setelah ibadah ini ada ibadah sekolah minggu. Adik-adik yang sudah datang, nanti kita akan sekolah minggu ya. Kemudian hari Selasa ada ibadah doa di tempat ini, jam 6 sore. Dan tidak ada rekaman untuk itu, tetap kami himbau untuk kita semuanya boleh datang berdoa kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Hanya waktu cukup singkat, 1 jam saja udah selesai ya. Dan hari Minggu ada ibadah minggu di tempat ini jam 8 pagi.
dan juga akan dilanjutkan dengan sekolah minggu jam 10 pagi. Jika Tuhan izinkan, besok tanggal 16 Mei, tim dari retreat akan berangkat untuk survei tempat supaya kita bisa memastikan lokasi yang kita pakai untuk retreat. Karena kami juga sudah mencari-cari tempat yang lain, tapi kayaknya kondisi keuangan kita tidak memungkinkan kalau kita mengganti dengan villa yang lain karena ada harga lain di hari Natal ya, cukup besar, ada 3 kali lipat dari harga biasanya. Jadi nanti kami besok Senin akan coba survei ke tempat tersebut dan untuk menjadikan atau memberi kepastian bahwa kita akan pakai tempat itu atau tidak ya. Karena ada satu di antara 4 villa yang di Klaket yang kapan hari itu, ada satu yang belum pernah kita survei, yang biasa kita pakai yang paling depan, tapi ada satu lagi di belakang, dan ada satu yang pernah kami pakai juga waktu masa pandemi, kami pernah pakai itu karena cuma 10 orang. Tapi ada satu lagi tempat yang belum pernah kita lihat dan itu letaknya agak di atas. Jadi kita mau lihat itu, mau survei tempat itu, katanya cukup besar, menampung untuk 80 orang juga bisa ya. Nanti kita akan pastikan tempatnya. Tetap kami himbau bagi kita semua sidang jemaat Tuhan yang rindu untuk ikut KKR Natal pada bulan Desember mendatang 24 sampai 26 Desember, silakan menabung kepada bendahara kita, atau kalau memang sudah ada berkat Tuhan ya silakan aja diselesaikan kepada bendahara kita sebesar Rp300.000. Itu yang dana yang kita budgetkan untuk setiap kita yang kita perlukan untuk acara tersebut sekitar 30 juta ya. Jadi tetap bantu doa, harapannya itu yang paling mewakili panitia, kami mengharapkan bantu doa supaya acara ini bisa terlaksana seperti yang kita harapkan dan Tuhan juga menolong kita semuanya ya. Untuk acara retreat kita pada bulan Desember mendatang. Kemudian ada permohonan doa. Oh ya, kami sudah memulai hari ini, kami akan membuat di luar dan di dekat prokes, atau bisa juga kepada penerima tamu. Jika Bapak Ibu Saudara punya permohonan doa, ya bisa lewat WA juga boleh, sampaikan kepada saya atau kepada penatua, atau bisa juga ditulis di sana, nanti kita akan bacakan di sini. Dan itu juga berlaku untuk hari Selasa, bagi Bapak Ibu yang ada permohonan doa juga boleh menuliskan atau mengirimkannya lewat WA. Permohonan doa dari Bu Marta, permohonan doa untuk Rafael masuk SMP, sudah SMP ya. Ya, puji Tuhan sudah menolong selama ujian ini ya, dan ada kerinduan untuk masuk SMP supaya diberikan SMP yang terbaik ya, itu harapannya. Kemudian ada permohonan doa dari Pak Yepta, permohonan doa untuk anak Pak Yepta itu Perdinan supaya diberkati dalam pekerjaannya, menjadi berkat juga buat anak-anaknya Pak Perdinan, itu cucunya Pak Yepta ya. Kemudian permohonan doa dari Bu Leman, permohonan doa untuk Joel betul, supaya lulus ujian dengan nilai yang bagus, lulus ujian SMP ke SMA ya, supaya diberkati Tuhan dan bisa juga mendapat sekolah yang terbaik ya. Kemudian permohonan doa dari Bu Mariana, permohonan doa untuk Ririn untuk UTBK masuk universitas yang diharapkan. Itu aja permohonan doa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita sudah di penghujung ibadah. Kita mau menutup ibadah kita. Mari kita menyanyikan satu lagu pujian, segala pujian. Syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir,
Kami berdoa untuk Ibu Ari Suci yang dalam keadaan kurang sehat. Tuhan, Ibu ini sudah Tuhan hantarkan untuk datang membawa hidupnya kepada Tuhan. Maka sekarang hamba-Mu memohon kemurahan. Jamah dan pulihkan, sembuhkan Ibu Ari Suci dalam nama Yesus Kristus. Berbicaralah secara pribadi dalam hidupnya Tuhan. Dia milik-Mu, dia kepunyaan-Mu. Tuhan jamah, sembuhkan, jamahlah dalam nama Yesus. Untuk Oma Jane yang berulang tahun, Jane Prayoko Tuhan. Terima kasih untuk Oma ini yang selalu ikut beribadah di lantai 1. Engkau memberkati Oma Jane dalam umur yang Tuhan berikan perpanjangannya. Biarlah dia semakin bersyukur dalam usia yang sudah lanjut ini, tetap berterima kasih. Menantikan Engkau menghampiri, menantikan Engkau memanggil kami semua manusia. Khususnya Oma Jane tetap bersyukur, berterima kasih. Di masa-masa sulit di kursi roda, Engkau terus dan tetap memberikan kekuatan. Berdoa dan bersyukur untuk anak kami Rafael yang sudah selesai ujian. Terima kasih Tuhan untuk anak-Mu yang melayani Tuhan dari kecil ini. Dia rindu masuk SMP yang dia rindukan. Maka Tuhan buka jalan dalam nama Yesus. Jadilah Rafael remaja yang mengasihi Tuhan. Mempersiapkan dirinya untuk dibaptis. Memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Engkau berkati dia Tuhan. Memasuki usia remajanya di SMP nanti. Kami berdoa untuk Pak Ferdinand. Tuhan, Engkau memberkati pekerjaannya. Buka jalan, buka tingkap-tingkap di langit. Peluang-peluang untuk dia mendapat pekerjaan yang terbaik. Atau pekerjaan yang sekarang menghasilkan berkat-berkat. Untuk dipakai keluarganya. Dan juga bisa menjadi berkat bagi keluarga Pak Yepta seluruhnya. Kami berdoa untuk Yoel Tuhan. Dalam menghadapi ujian untuk memasuki sekolah di SMA nanti Tuhan. Kami berdoa untuk Yoel dimanapun dia mendengarkan firman Allah. Dimanapun dia berada. Saat ini kami doakan Yoel, Tuhan buka jalan. Supaya dia mendapatkan sekolah yang terbaik yang dirindukannya. Dan kami rindu di sekolah itulah dia nanti bertemu dengan Tuhan. Dipelihara oleh Tuhan. Kami berdoa untuk Ririn yang juga mengikuti UTBK Tuhan. Rindu memasuki universitas yang terbaik. Tuhan, Engkau membuka jalan untuk Ririn. Dalam nama Yesus Kristus. Tuhan tolong siapkan juga Tuhan. Dana-dana untuk anak kuliah yang begitu besar. Tuhan cukupkan, berkati ibu janda ini. Orang tua dari Ririn, Ibu Mariana. Biarlah dia terus semakin mengasihi Tuhan. Bersandar kepada kasih karunia-Mu. Engkau memelihara keluarganya Tuhan. Terima kasih. Dan seluruh kami sidang jemaat yang sudah hadir di sini. Dengan segala pergumulan kami, hamba bawa ke dalam tangan-Mu. Engkau jangan ragu jemaat Tuhan. Engkau setia mengasihi Tuhan. Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia memelihara dan memberkati engkau sekalian. Perjalanan jika Tuhan izinkan besok, survei tempat retreat kami. Bukan untuk jalan-jalan retreat ini Tuhan. Kami ingin KKR, kebaktian kebangunan rohani di hari Natal nanti. Maka gerakkan hati kami sidang jemaat untuk mendoakan, untuk mendukung. Dan tolong panitia yang besok berjalan dan berangkat. Kiranya Tuhan campur tangan melindungi. Semua urusannya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih untuk pelayan-pelayan Tuhan yang membagian pelayanan hari ini. Berkati anak-anak muda ini ya Bapak. Maka seluruh sidang jemaat. Anak-anak sekolah minggu yang masih mau belajar. Hingga kita dewasa muda yang lanjut usianya. Anugerah sejahtera dari Allah kita. Penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam persekutuan rohnya yang kudus Allah Tritunggal. Memberkati engkau sekalian hari ini. Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus, Bapa terima kasih. Bapa.